Alright. Karena banyak banget yang tentang time frame dan entry, di sini bakal gue jawab. Menurut gue, time frame untuk entry itu tergantung dengan strategi masing-masing. Buat gue ada dua tipe entry. Yang pertama itu adalah konfirmasi entry dan yang kedua adalah aggressive entry. Dan dua tipe entry ini memiliki time frame yang berbeda dan juga memiliki karakteristik yang berbeda juga. Alright, yang belum kenal, kenalin, nama gue Seth Rider dan ini adalah sebuah trade series by gue yang gue namain Block Series. Ini sih adalah dasar-dasar dari smart money dan ICT. Jadi di sini udah gue jabanin semua dari order block, boss codes, order flow, liquidity, dan sekarang kita bakal bahas tentang entry. Jadi entry itu dibagi dua, yang pertama itu aggressive entry dan konfirmasi entry. Dan ilmu-ilmu sebelumnya dipakai, jadi kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan tonton. Nah, jadi ini videonya bakal singkat aja karena ya cuman entry doang, dan semoga kalian menikmati videonya. Alright, ayo kita lanjut. Alright, kita langsung aja ke materinya. Di sini udah gue buat skematik tentang aggressive entry. Dan di sini secara pengertian, aggressive entry adalah ketika kalian menganalisis di high time frame, misalnya di H1. Kalau gue pakai H1. Jadi gue cari order blocknya, cari imbalance-nya, cari BOS-nya itu di H1. Nah, setelah kalian dapat semuanya, kalian bisa langsung set entry kalian dan forget. Kalian bisa lakukan apapun. Kalian nggak peduli dia masuk di time frame berapa, pakai zona apa. Pokoknya entry aja. Nah, ini pro-nya itu set and forget. Kalian nggak perlu lama di chart. Tapi kontranya, dia memiliki low RR dan low WR. Maksudnya apa? Low RR itu diakibatkan oleh SL yang gede ya kan, kalian mainnya di H1 berarti SL kan tinggi kan daripada kalian turun time frame. Untuk low WR-nya karena tidak ada konfirmasi dari low time frame. Misalnya tiba-tiba di sini ada misalnya ada change of karakter yang kita nggak tahu dan volumenya gede. Nah, kita nggak aware. Beda dengan konfirmasi entry. Kita lanjutkan ke konfirmasi entry dulu. Nah, di sini tuh udah ada skematik dari konfirmasi entry. Jadi kan yang tadi di awal di aggressive entry kita buat buy limit atau sell limit di sini kan. Di OBH1-nya. Nih. Nah, di konfirmasi entry nih, kalian malah membuat alarm di sini. Kalian menunggu adanya reaksi dari harga di M15. Jadi kalian nyari OB-nya di H1, kalian turun tuh ke M15. Ya, kalian mau bebas sih M15 atau M5, tapi gue lebih bagus M15. Nah, secara tekniknya, kalian nunggu di M15 dia membentuk chain of character. Apa itu chain of character yang valid? Ketika satu gerakan ini atas dan bawah ini, dia membentuk graph structure dan chain of character. Dan dia meninggalkan imbalance, itu udah valid. Nah, setelah kalian ketemu nih, ada order block di M15, baru kalian ambil di sana. Pro dan kontranya ini memiliki high RR dan high WR. RR-nya kenapa high? Karena ya SL-nya lebih kecil dan target TP-nya sama kan kayak H1. Dan kenapa memiliki high win rate? Karena ya kalau misalnya kalian konfirmasi entry, nanti kalau misalnya order block ini tidak di respect, dia tidak membentuk coach sama sekali atau dia akan melanjutkan terus penurunannya. Ya kontranya lama di chart dan juga kadang nggak diambil orderan kita atau ya sell limit atau buy limit kalian. Biar kalian gak minggung, langsung gue buat secara rumus seluruhnya. Alright, di sini udah gue buat konsep entry-nya. Cara mappingnya masih sama seperti video sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama kalian tentuin dulu tren kalian di H4. Setelah itu kalian turun ke H1 nih, cari imbalance, order block, liquidity, dan segala macamnya. Biasanya gue aggressive entry sih, jadi gue cari order block di H1, terus gue entry di H1 juga. Konfirmasi gue tuh lebih ke liquidity dan juga premium atau discount zone. Terus kalau misalnya kalian mau konfirmasi entry, nanti nih, ketika harganya berada di order block ini, ketika harga nyentuh nih, kalian kan buat alarm. Nanti bakalan seperti ini nih, skematiknya. Bakalan dia turun, dia ada membentuk coach, membentuk boss dan coach ke atas. Nah, setelah itu nanti dia membentuk imbalance. Di imbalance ini kalian entry di sini. Jadi misalnya kalian beli di sini, SL di sini dan TP di sini, nanti SL dan TP kalian kalau misalkan pakai konfirmasi dia lebih kecil, lebih kayak gini dan TP sini. Nih. Perbandingannya udah 1:2, dia 4 ini 8. Pokoknya RR lebih gede, tapi kalian harus lebih sering di market. Nah, setelah ini bakal gue contohin di real market. Alright, di sini gue pakai contoh trade yang diambil oleh murid gue, yaitu ya di USD CF. Inilah contoh pertama. Jadi dia tuh pinter. Gimana maksud gue pinter? Jadi di sini kalian lihat nih, ini kan lagi uptrend. Tapi dia kayaknya udah jenuh nih trennya, mau downtrend. Nah, dilihat nih, ternyata ada break structure, tapi break structure yang shadow. Ya kan? Ini termasuk trade yang berbahaya. Jadi karena dia sayang gitu opportunity-nya, dia mapping, terus dia dapat order block di atas satu, terus ada juga order block di sini. Sebenarnya kalau misalnya gue mapping ya, sini ada order block juga. Nah, ini kan shadow nih, kan berbahaya. Jadi dia pakai konfirmasi entry. Jadi dia taruh alarm di sini, dia naruh alarm di sini, terus dia turun ke 15 menit. Setelah itu dia lihat nih, kalau misalnya harganya melewati yang ini, dilewati ini, body, dia nggak bakal trade. Tapi kalau misalnya dia ke bawah, dia bakal trade.
Jadi setelah dia lihat nih, ternyata ada change of karakter dan meninggalkan imbalance juga di 15 menit. Ada imbalance. Dapat ya. Jadi dari H1 kita nyari order block. Kita nyari order block, imbalance, dan juga order block di bawah. Setelah itu ada cari brown fracture juga di H1. Terus kalian turun ke 15 menit. Kalian cari change of karakter sama imbalance. Nah, ada imbalance, dia trade, dia ambil dari sini. Dari sini, sini. Terus dia penjualannya di sini. SL-nya dia kejauhan sih, dia buat di sini apa di mana? Di sini kali, jauh lah pokoknya. Seharusnya dia buat SL-nya di sini aja. Biar buat tinggi RR, tapi kan mental orang kan belum siap. Dia juga baru trade baru beberapa bulan, mungkin 7 apa 8, 7 bulan atau 8 bulan. Terus dia TP-nya di sell set liquidity. Wah, ini pede banget sih. Ini orang pede banget. Kalau gue bakal TP tuh di ini, di order block yang di sini. Tapi dia pede ke bawah sini. Sini. Nah, ini adalah trade yang diambil. Jadi udah dapet ya konfirmasi entry itu apa. Oke, di sini gue pakai contoh trade gue yang minggu lalu, yang bahkan sampai sekarang belum diambil TP-nya. Ini udah gue buat, kalau misalnya kalian mau lebih ringkas lagi bisa di video sebelumnya, tapi di sini gue terangin lagi. Jadi udah jelas banget, sini ada liquidity, di sini ada imbalance, dan di sini ada order block. Nah, gue udah pede banget kalau misalnya trade ini bakalan naik ke atas karena udah terbentuk semua kan syarat-syaratnya. Jadi gue tinggal ngambil ke sini. Ya kayak gini lah pokoknya, kayak gini, dan TP di atas sini di buy side liquidity-nya. Sebenarnya ini cukup berbahaya. Kalau misalnya kalian mau trade kayak gini, lebih bagus pakai konfirmasi entry. Tapi kan gue banyak kerjaan, jadi yaudah, gue pakai aggressive entry aja. Kenapa ini berbahaya? Bisa kalian lihat di sini, dia lagi downtrend, ya kan? Kenapa bisa gue ambil? Karena di sini adanya change of karakter sih lebih tepatnya. Nih. Nah, ini change of karakter time frame gede ya. Ya kan? Time frame H4. Nih, jadi ke bawah, bos. Nih. Dia ke bawah sini, bos. Terus dia ke atas sana, dia ke atas sana, dia change of karakter. Makanya gue pede, gue pede harganya bakal ke sini. Ke 2001. Tapi ya kita lihat aja ke depannya. Oke, secara ringkas, aggressive entry itu adalah ketika kalian melakukan semuanya di satu time frame. Di H1 misalnya. Jadi kalian membuat semuanya, misalnya liquidity-nya, OB-nya, imbalance-nya, dan segala macamnya di H1. Dan kemudian kalian entry juga di H1. Kenapa konfirmasi entry lebih memiliki probability lebih tinggi dan win rate lebih tinggi, dan RR lebih tinggi? Tentu aja karena kalau misalkan melakukan konfirmasi entry, kalian nunggu coach, kalian nunggu change of karakter di time frame yang bawahnya. Jadi kalian sudah pakai konfirmasi yang di H1 dan kalian pakai konfirmasi lagi di M15. Itulah kenapa memiliki win rate dan RR lebih gede. Kan kalau misalnya kalian entry di M15, SL itu lebih kecil daripada H1, jadi memiliki RR lebih tinggi. Kalau WR kayak yang tadi, karena dia menunggu change of karakter. Dan kekurangan dan kelebihannya, kalau misalnya di high time frame atau di aggressive entry, ya kalau kelebihannya kalian nggak perlu di chart doang kayak gue nih. Kenapa gue pakai agresif? Karena gue punya kerjaan selain trading. Dan kenapa misalnya gue kadang pakai konfirmasi entry ketika gue ya ada dan lagi liburan kerjaan gue, makanya gue pakai konfirmasi entry. Ya RR dan WR yang lebih gede, kenapa enggak? Ya mungkin itu aja dari gue dan edukasi yang bisa gue kasih. Ya kalau misalkan nggak masa teredukasi silahkan subscribe. I am UT and see you in the next video. Goodbye.